Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 9 muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang matahari sebagai pusat tata surya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan segala keteraturan dan kekuasaannya. Salah satu anggota dari alam semesta adalah galaksi. Nah, salah satu galaksi yang kita kenal adalah galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti inilah terdapat tata surya kita. Jadi, tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet dengan matahari sebagai pusatnya. Jadi benda-benda langit ini akan selalu mengelilingi matahari. Ayo kita mengenal lebih jauh tentang matahari sebagai pusat tata surya. Kamu perhatikan pada gambar, ini adalah gambar planet-planet yang sedang mengelilingi matahari. Kenapa planet ini kok mengelilingi matahari? Apa yang menyebabkan? Ini dia. Matahari merupakan benda langit yang paling besar dalam tata surya, sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Akibatnya apa? Planet dan benda langit lainnya akan berputar mengelilingi matahari. Jadi, kenapa planet dan benda langit mengelilingi matahari? Iya, karena pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Apa toh matahari itu? Matahari adalah bola gas pijar yang berukuran sangat besar. Matahari merupakan bintang. Kenapa disebut bintang? Iya, karena matahari dapat menghasilkan cahaya sendiri. Permukaan matahari berupa lautan gas yang sangat panas. Suhu permukaannya saja sekitar 6.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu di pusat atau intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga jarak 97 km. Penyusun atau unsur yang membentuk matahari adalah hidrogen sebesar 69%, helium 28%, karbon, nitrogen, dan unsur lainnya. Jarak antara matahari dan bumi adalah 150 juta kilometer. Sangat jauh sebenarnya, tapi alhamdulillah atas izin Allah kita dapat merasakan panas dan cahaya dari matahari. Karena apa? Matahari memang menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat luar biasa besarnya. Ini adalah struktur atau bagian-bagian dari matahari. Yang pertama adalah inti matahari, kedua zona radiasi, yang nomor 3 itu adalah zona konveksi, keempat fotosfer, 5 kromosfer, 6 korona, 7 noda matahari, 8 granulasi fotosfer, dan yang ke-9 adalah prominensa atau lidah api. Kita pelajari satu persatu dimulai dari inti matahari atau core. Inti matahari merupakan lapisan terdalam dari matahari. Diperkirakan suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Karena tingginya suhu dan tekanan yang ada di inti, ini menyebabkan terjadinya reaksi nuklir di dalam inti yang disebut dengan reaksi fusi inti atau penggabungan inti dari hidrogen sebagai penyusunnya tadi ya, menjadi inti helium. Nah, ketika menggabungkan inti hidrogen inilah ada efeknya atau hasilnya menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat luar biasa besarnya. Berikutnya bagian yang kedua adalah zona radiasi. Lapisan zona radiasi matahari berada di tepi inti matahari, kira-kira sekitar 0,2 sampai 0,7 jari-jari matahari. Foton energi yang dihasilkan inti matahari dipancarkan, diserap, dan kemudian dipancarkan lagi oleh berbagai partikel yang ada di zona radiasi. Yang ketiga adalah zona konveksi. Zona ini terdiri dari 70% hidrogen, 27,7% helium, serta sejumlah gas seperti karbon, nitrogen, dan oksigen yang kadarnya hanya sedikit.
Terjadi perbedaan suhu yang sangat besar antara bagian bawah dan atas dari zona ini yang serupa dengan fenomena konveksi. Zona ini didominasi oleh arus konveksi, yaitu pergerakan gas panas yang membantu membawa foton keluar ke permukaan. Yang keempat adalah fotosfer atau lapisan cahaya. Lapisan matahari inilah yang biasa kita lihat di muka bumi. Nah, makanya kalau kita melihat cahaya matahari itulah bagian fotosfernya. Fotosfer adalah lapisan yang menyelubungi inti matahari, merupakan berupa cakram yang melepaskan sinar matahari sebagai energi. Tebal lapisannya mencapai 320 km, sementara suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Bagian yang kelima adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti matahari. Kromosfer bisa disebut sebagai atmosfernya matahari. Kromosfer memancarkan sinar warna merah atau orange yang berasal dari gas hidrogen. Sinar merah ini hanya terlihat ketika gerhana matahari total. Lapisan ini memiliki suhu yang paling rendah, yaitu sekitar 4000 derajat Celcius. Yang keenam adalah korona. Korona adalah lapisan yang mengelilingi matahari. Ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Bentuknya lingkaran putih, lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang dari bumi saat terjadi gerhana matahari total. Suhu korona diperkirakan 1 juta derajat Celcius. Nah, demikian tadi anak-anakku yang soleh dan soleha, penjelasan Bu Indun tentang matahari sebagai pusat tata surya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.